Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah apa penyebabnya? Apa penyebab futur ini? Atau apa penyebab malas ini? Memang nggak boleh ya berlebih-lebihan yang pernah kita bahas di dalam tema melampaui batas. Nggak boleh. Karena apa? Manusia itu mempunyai kapasitas. Manusia itu punya kapasitas yang terbatas. Coba kalau kita lihat komputer kita ya, kapasitasnya sekian, terus kita isi lebih dari kapasitas, maka apa yang terjadi? Lemot kan? Jadi lemot gitu. Jadi apa pelan gitu apa? Loadingnya itu lambat, loadingnya lambat. Apa sebabnya futur ini atau apa sebabnya penyakit malas ini timbul? Yang pertama, cinta dunia. Cinta dunia. Dan ini merupakan sebab dari semua penyakit hati ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi cinta dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan, pangkal dari semua keburukan. Ini dari perkataan Jundub bin Abdullah, ini bukan hadis ya. Perkataan dari Jundub bin Abdullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang kedua, sebabnya apa? Mengutamakan hal yang tidak utama atau mewajibkan hal yang tidak wajib. Hajibu malam yajib, sehingga waktunya ini atau tenaganya itu terkuras habis untuk hal-hal yang tidak utama. Itu. Kewajiban kita itu teramat banyak di dunia ini. Jangan sampai amanah-amanah kita ini menjadi dikesampingkan dan terbengkelai gara-gara kita melakukan sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak utama. Oleh karena itu, agar kita tidak salah dalam beramal, maka kita harus tahu akan semua kewajiban kita sebelum kita melakukan hal-hal yang tidak perlu. Harus tahu masing-masing kita ini sebagai apa? Sebagai anak, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai warga masyarakat, sebagai hamba Allah, sebagai karyawan gitu ya, dan lain. Harus tahu wajibnya kita ini apa dulu. Gitu loh. Kewajiban kita ini apa dulu? Bila amanah yang kita emban, kita telantarkan, nah ini akan menjadi penyebab, akan menjadi berbalik menyerang kita, dan waktu kita habis untuk melaksanakan hal-hal yang nggak perlu. Jadi capek kita sebelum melaksanakan kewajibannya sudah aras-arasan. Ya, misalnya begini, sholat malam itu kan luar biasa keutamaannya. Ya, saya mau sholat malam dari jam 12 malam sampai subuh. Sebelum jam 12 dia nonton bola misalnya. Jadi nggak tidur semalaman. Akhirnya apa? Ketika mendekati subuh dia ketiduran karena ngantuk. Subuhnya jadi terlantar. Nah ini hajibu malam yajib, mewajibkan yang tidak wajib ya. Ini akan menjadi sebab penyakit bagi diri kita. Jadi sholat subuhnya mungkin dikerjakannya dengan malas-malesan yang mestinya harus lebih semangat daripada sholat tahajud ya. Begitu. Atau mungkin kita sebagai suami sholat malam semalam suntuk ya sudah, sebagai suami akhirnya tidak tidur sama istri kita gitu, gara-gara mendingan sholat malam, terbengkelai gitu, terbengkalai. Kemudian puasa sunnah, ini sebagai istri misalnya, puasa sunnah ketika suami di rumah, sementara suaminya nggak begitu senang dengan puasa itu, maka harus ditinggalkan. Nah ini perlu ya. Misalkan kita sholat sunnah gitu, sholat sunat, kemudian baru dapat 1 rakaat di masjid, udah dikomati, harus dibatalkan itu sholat sunnahnya. Dapat 1 rakaat sudah, batalkan sholat sunnahnya, langsung mengikuti sholat yang wajib. Jangan diterus-teruskan, wah ini tinggal 1 rakaat, ya nggak boleh ya. Atau puasa sunnah mungkin, puasa sunnah Senin Kemis misalnya, suaminya, waduh jangan puasa kok gitu ya. Nah, harus dibatalkan itu puasanya.
Ya harus dibatalkan karena apa? Perintah suami itu, keinginan suami itu adalah wajib bagi seorang istri, kecuali dia bukan istri. Atau yang ketiga, berinfak, menginfakkan semua hartanya sampai anak istrinya untuk makan aja nggak bisa beli beras misalnya. Ini kalau sebagai suami dan sebagai bapak bagi anak-anaknya, dia infakkan. Wah, infak itu keutamaannya luar biasa. Infakkan semua sampai kayak semangat keluarganya. Waduh ini. Jadi infak itu sunnah, sementara menafkahi istri anak itu adalah wajib. Atau sebagai anak misalnya asik main game, ya asik main game, sampai dipanggil ibunya atau bapaknya nggak ngejawab. Ini kalau anaknya sudah balik itu luar biasa ini dosanya ya. Padahal panggilan orang tua itu wajib, main game itu adalah perbuatan yang sia-sia. Atau jangankan perbuatan yang sia-sia, perbuatan sunnah aja harus dibatalkan kan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberat-beratkan diri dalam melakukan amal baik. Memberat-beratkan diri dalam melakukan amal baik. Baik sebetulnya tapi diberat-beratkan. Di dalam hadits riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, halakal mutanatti'un. Rasulullah bersabda sampai 3 kali diulangi. Halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang memberat-beratkan dirinya. Oleh karenanya biasa-biasa aja. Dalam melakukan kebaikan itu biasa-biasa aja, ojo nemen gitu ya. Yang keempat, menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah, dengan hal-hal yang hukumnya mubah. Apa misalnya? Makan, minum, pakaian, kendaraan gitu. Lebih misalnya gini, untuk makan saja dia harus pergi ke tempat yang jauh misalnya. Dia nggak senang makan di rumah, habis waktunya. Ya, habis makan. Coba kalau puasa, kalau lagi buka puasa bersama di kantor misalkan, makan di restoran sama teman-teman, akhirnya apa? Habis makan ngobrol, ya kan? Habis makan ngobrol, kan tidak terasa itu, mau ninggalin nggak enak, ya kan? Akhirnya sholat maghribnya jadi terbengkalai gara-gara urusan makan. Minum juga gitu, pakaian misalnya, seharian belanja di mall cari pakaian, ya dibolak-balik, dilihat pakaiannya, mau beli pakaian aja lama gitu sampai sholat, waktu sholatnya menjadi terlambat gitu. Atau kendaraan misalnya, ngurusi kendaraan, ini menjelang maghrib nyuci mobil ya sampai maghribnya terlambat ya kan, ngurusi kendaraan. Sebetulnya boleh makan, minum, belanja boleh. Nah, tapi karena terlalu sibuk maka jadi mengorbankan amanah kita sebagai hamba. Atau rekreasi misalnya, belanja di pasar, nonton bola gitu ya, hingga menjadi alasan untuk menunda-nunda yang wajib. Umar mengatakan, kami adalah kaum yang meninggalkan 9/10 perkara yang halal. Ini perhatikan kata-kata Umar. Nah, ini perhatikan, coba perhatikan baik-baik perkataan Umar ini. Kami adalah kaum yang meninggalkan 9/10 perkara yang halal. Jadi kalau ada yang halal itu 10, dia tinggalkan yang 9. Luar biasa. Karena kami khawatir terjatuh kepada keharaman. Itu sebab yang keempat. Yang kelima sebabnya adalah gemar menunda-nunda. Gemar menunda-nunda. Ya nanti saja sholatnya. Nanti ajalah sholatnya hingga ditunda-tunda terus sampai habis. Ya tak sampai tadi itu syarib ya. Asar digabung sama maghrib. Bisa dilihat di surah Al-Munafiqun ayat 10 ya. Yang artinya begini. Berinfaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian pada salah satu di antara kalian.
Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka mengatakan, Tuhanku, seandainya engkau menunda kematianku sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Ya, ini karena menunda-nunda jadi begini, ya, jadi menyesal nanti. Yang keenam sebabnya adalah lingkungan yang buruk, temannya yang buruk, tetangganya yang buruk, komunitasnya yang buruk, atau grup yang buruk-buruk. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad, seseorang itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah kalian lihat dengan siapa dia berteman. Nah, bila sudah terlanjur terjebak ke dalam komunitas yang buruk, maka pilihannya dua, yaitu hijrah atau bersabar. Nah, jika sabar, maka berdoalah dengan doa sebagaimana doa Asia, istrinya Fir'aun. Dia terjebak ke dalam kondisi seperti itu. Berdoalah seperti doa Asia, istri Fir'aun, atau bisa dilihat dalam surah At-Tahrim ayat 11 ya. Yang ketujuh sebabnya adalah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini sebabnya. Dari hadis riwayat At-Tabrani yang artinya serigala itu hanya akan memakan anak kambing yang menyendiri. Yang kedelapan, sibuk dengan anak dan istri. Jadi sampai lalai dari Allah. Sibuk dengan anak dan istri. Misalnya sibuk dengan anak. Gimana misalnya? Nganterin renang. Waduh, ini sudah bayar ini. Habis itu adzan duhur. Ya wes, nunggu ditunda sih duhurnya, kan gitu. Jadi sibuk dengan anak sampai telat berjamaah. Ya, renang itu hukumnya gimana? Ya, nganterin renang anak kan cuma hiburan. Ya. Boleh ya. Tapi sholat jamaahnya dari terlambat. Ngantar istri ke pasar misalnya. Coba kalau istri kan senengannya di pasar itu. Iya kan? Pasar sekarang kan macam-macam, ada minimarket, pasar ya. Lama itu kalau istri, namanya juga perempuan ya. Makanya di dalam surah At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah ini Allah berkata seperti ini. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka fahdharuhum, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari mereka. Bahkan ada kalanya seorang laki-laki yang hilang maknanya sebagai laki-laki di depan istrinya. Karena apa? Karena istrinya yang mengatur dan mengendalikannya. Atau apa kalau di film itu? STI ya, suami-suami takut istri. Nah berikutnya adalah ada kalanya orang tua hilang maknanya sebagai orang tua karena anaknya berani kepadanya. Bahkan kadang-kadang diperbudak oleh anaknya. Ya, bahkan orang tuanya kadang jadi sampai jadi seperti pembantunya. Ya, naudzubillah. Nah, ini sebab-sebabnya. Ini ada beberapa catatan terkait malas ya, terkait al-ajaz, al-kasal dan futur. Yang pertama adalah Umar berkata, aku mengadu kepadamu ya Allah akan lemahnya orang-orang yang beriman dan kekerasan orang-orang kafir. Lemahnya orang beriman adalah beriman tapi rendah diri, beriman tapi bodoh, beriman tapi gak ada prestasi, beriman tapi pemalas, beriman tapi pesimis, dan lain-lainnya. Ini Umar berlindung dari hal yang demikian. Ya, yang kedua, Umar berlindung dari, aku berlindung dari kekerasan orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir yang selalu mengganggu orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua,
Salah satu indikasi atau ciri orang-orang yang terkena penyakit futur adalah menganggap baik perbuatan maksiat, menganggap baik perbuatan yang buruk. Di dalam surah Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu ia meyakini pekerjaan buruk itu adalah baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan? Berkenaan dengan ini, Abu Abdurrahman As-Sulami dari Tabi'in berkata, yang pertama, orang yang buruk adalah orang yang ditimpa kemalasan dalam hal-hal yang sebelumnya ia lakukan. Yang kedua, lebih buruk lagi adalah orang yang tidak tahu akan kemalasannya dan keburukannya. Yang terakhir adalah, yang paling buruk adalah orang yang menyangka dirinya rajin dan baik, padahal sebenarnya ia adalah malas dan buruk. Ya, ini luar biasa kalau sudah digoda oleh setan. Yang ketiga adalah orang yang beriman, malasnya adalah sedikit dan terkendali, dengan harapan setelah itu dapat lebih semangat dalam kebaikan. Apabila sebagian orang mukmin masih malas dan yang lain telah bersemangat, itulah yang disebut dengan keutamaan dari Allah bagi sebagian orang, di mana derajat orang beriman itu adalah berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Makanya nanti di surga itu tingkatan orang mukmin itu berbeda-beda. Yang keempat adalah, Ibnul Qayyim berkata, manusia itu pasti berjalan dan tidak akan berhenti. Kadangkala naik, kadangkala turun, kadangkala ke depan, kadangkala pun ke belakang. Tidak ada dalam kaidah tabiat atau syariat sesuatu yang bersifat diam, seluruhnya bergerak menuju ke arah surga atau ke arah neraka. Ini kata Ibnul Qayyim. Sebagaimana di dalam surah Al-Muddatsir ayat 35 sampai 37, yang artinya sungguh sakor itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur darinya. Maju dengan amal baik atau mundur dengan amal buruk. Nah ini, maju kena, mundur kena. Ya, kita tinggal pilih, mau pilih neraka atau mau pilih surga. Di dalam kitab Madarijus Salikin dikatakan bahwa orang yang malas memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia berhenti atau menahan diri dan mempersiapkan untuk berjalan lagi. Atau yang kedua, mungkin dia berhenti karena mendengar seruan dari belakang. Kalau dia mengikuti seruan itu, maka pasti dia akan terseret. Nah, kondisi yang kedua ini hanya akan selamat kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Berikutnya adalah obatnya, obat malas. Apa obat malas? Di sini saya rangkum ada 7 ya. Obat malas ini ada 7. Yang pertama adalah manusia itu harus punya target dalam hidupnya, harus punya tujuan. Kemana tujuannya? Harus punya target. Kalau di dalam proyek itu ada time schedule. Jadi harus ada tujuan. Tujuannya ke surga atau ke neraka ya. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan, sedikit tapi istiqomah. Kalau pernah mendengar ada metode dari Jepang, namanya metode Kaizen. Untuk atasi malas ini. Apa itu nama metodenya? Kaizen. Atau bahasa Inggrisnya adalah 1 minute principle. 1 menit setiap hari. 1 menit setiap hari. Kita semua ini punya 1 menit. Ya, sudah.
pakai 1 menit itu tapi istiqomah, daripada misalnya sholat tahajud gitu ya, semalam suntuk besoknya nggak pernah sholat lagi. Sama kayak bulan puasa kan gitu. Nah, sholat malam, sholat tarawih setiap hari. Nah, kalau sudah selesai Ramadannya, hilang sholat malamnya, ya kan? Kayak gitu. Puasa di bulan Ramadan sebulan, setelah keluar, wes balas dendam, nggak pernah puasa meneh, ya kan? Sedikit tapi istiqomah. Yang ketiga adalah gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, hati-hati dengan waktu luang, karena itu bahaya. Makanya ada hadis dari riwayat Hakim dari Ibnu Abbas yang terkenal itu apa? Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Atau bisa dilihat dari di dalam surah Al-Asr ya, wal asri dan seterusnya. Kata Al-Ghazali, sesuatu yang paling jauh dari manusia itu adalah waktu. Makanya ketika ada waktu luang, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jangan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang sia-sia, jangan. Nah, itu obatnya yang ketiga. Yang keempat adalah bersegeralah dalam berbuat baik atau menuju ampunan Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera. Ya. Atau ini konsep 3M yang sering kita dengar dari A.A. Gim. 3M, mulai dari apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang kecil. Ya, 3M ini bagus, ini konsep ini ya. Konsep 3M. Obat yang kelima adalah harus ada punishment. Apa itu punishment? Hukuman. Harus ada hukuman. Minimal tahu. Kalau kita lagi malas-malas itu ada hukuman. Malas-malas sholat, menunda-nunda sholat, kita tahu hukumannya dari Allah itu tahu. Nanti kita akan begini dan begitu ya. Yang keenam adalah harus ada reward. Harus ada hadiah, harus ada motivasi. Kalau dalam Islam itu apa? Harus ada pahala. Misalnya apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kalau kita tahu bagaimana? Balasannya adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Ya. Kalau kita tahu ini apa? Nggak akan males-malesan. Mau semangat kita. Ya, berhubung balasannya nggak ketok, ya kan? Ya wes, rasa-rasan akhirnya ya kan? Rasa-rasan. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja rasa-rasan ya. Nah, coba kalau di Masjid Al-Ikhwah itu diumumkan sama takmirnya di spanduk di mana? Di depan perumahan. Tulis, barang siapa yang jamaah subuh besok pagi 500.000 setiap orang untuk 10 orang pertama. Kira-kira gimana? Kita datang ke masjid. Ya, didahului. Ya mungkin 500.000 kan efek ya. 1 juta. Wes jam 3 wes teko ya. Jangan enggak jam 3, jam 12 datang. Atau mungkin nginep di sana ya. Mesti telat. Wong antri sembako 200.000 aja ya, dapat 200.000 BLT. Aduh, sudah sampai nginep di kantor pos, ya kan? Itulah manusia. Yang ketujuh adalah obat yang ketujuh adalah berdoa. Nah, berdoa supaya dijauhkan dari rasa malas. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ini doa dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Lemah dan malas. Berlindung, bukan dihilangkan ya. Ini gak mungkin lah malas dihilangkan ya. Kalau malasnya dihilangkan,
bukan manusia lagi nanti, karena itu potensi dasar ya, sebagai ujian bagi manusia ya. Nah ini ada kabar baik bagi orang yang malas. Apa kabar baiknya? Saya tulis di itu ya, di mana pengumuman kemarin. Kalau lagi malas melakukan sholat misalnya, maka bersyukurlah ya. Ini kok aneh gini ya. Nah ini kabar baiknya. Bagaimana penjelasannya? Jangan berprasangka dulu ya. Wah ini Ustadz gak jelas, ini masa malas sholat suruh bersyukur ya. Nah begini penjelasannya. Amalan terbaik dan istimewa bagi seseorang adalah ketika yang bersangkutan berat melakukannya, malas melakukannya, dan sulit untuk melakukannya. Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik itu?" Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Di lain waktu Rasulullah ditanya, apakah amalan yang terbaik? Berjihad di jalan Allah. Di lain waktu lagi ditanya, mungkin Rasulullah menjawab adalah sedekah dan lain-lainnya. Loh, kok begitu jawabannya Rasulullah kok beda-beda? Apakah Rasulullah pelin-pelan? Ya tentu saja enggak. Ya, tentu saja enggak. Jawaban beliau itu tergantung pada yang bertanya. Jika yang bertanya itu lemah pada amalan sedekah, maka Rasulullah katakan padanya bahwa amalan terbaik itu adalah sedekah dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kita lagi malas melakukan sholat, maka bersyukurlah. Karena amalan istimewa kita itu adalah sholat. Kalau kita bisa memeranginya, beda keutamaannya orang yang tidak malas sholat dengan orang yang malas sholat. Beda. Semakin malas semakin besar pahalanya, karena dia selain dapat keutamaan sholat adalah dia berjuang untuk memerangi kemalasannya ya. Sama serupa dengan infak. Infak terbaik apa? Ketika lagi nggak punya uang ya kan, ketika lagi sempit dia berinfak ya. Kalau lagi banyak harta berinfak ya wajar lah ya kan? Tapi kalau lagi nggak ada berinfak luar biasa ya. Oleh karena itu janganlah kita malas ketika kita malas. Bingungnya, janganlah kita malas ketika kita malas ya. Kata setan bagaimana? Wahai manusia, kenapa kalian itu malas berbuat baik? Saya aja gak pernah malas godain kamu. Itu kata setan ya. Ya, terakhir sekali, ini adalah motivasi ya. Manusia adalah penuh dengan kekurangan, penuh dengan kerusakan, penuh dengan kelemahan. Kata Al-Ghazali, potensi ini adalah potensi pintu masuknya setan untuk menebarkan virus keburukan, virus kemalangan, dan virus kerugian kepada manusia. Maka manusia perlu atau harus beristiadzah, perlu meminta perlindungan, minimal dengan berdoa kepada Allah. Bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sudah hafal semua ya doa itu ya. Doa itu terkenal kok. Nah, kira-kira itu ya tentang tema kita pagi ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan barangkali? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.